Audio Jungle. Ya, selamat siang Mas Ekanto. Selamat siang Mas Rudi. Mas Ekanto, ini kami berkunjung ke kantornya jenengan di DPD Golkar sini ya. Ini Mas Ekanto selaku Wakil Ketua Bidang MPO DPD Partai Golkar Cilacap ini Mas. Ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ke Mas Ekanto. Gimana sih Mas Ekanto terkait mengenai kegiatan panjenengan yang selalu saat ini di mana ada Bu Teti selalu ada Mas Ekanto. Seperti apa nih Mas Ekanto penjelasannya? Mohon izin buka masker. Iya. Terima kasih Mas Rudi. Sebelum saya menjawab tentang kegiatan saya akhir-akhir ini bersama Ibu Teti, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, saya ingin menjelaskan tentang kinerja atau tupoksi daripada bidang saya, media penggalangan opini. Jadi pada prinsipnya saya selaku Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap, tugas pokoknya adalah mengikuti, meliput, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan Partai Golkar. Jadi kegiatan apapun di Partai Golkar, sekecil apapun dan sebesar apapun, tugas pokok kami adalah mengikuti, meliput, dan menyampaikan hal tersebut, informasi tersebut kepada masyarakat dan juga kepada jajaran struktural partai, pengurus partai sampai dengan di tingkat pimpinan desa. Jadi perlu diketahui bahwa dalam kegiatan apapun saya juga mendapatkan tugas dari ketua. Tidak bisa saya berjalan sendiri berinisiatif. Kalaupun ada inisiatif, saya pasti akan berkomunikasi dahulu, mohon izin dulu kepada ketua untuk melangkah apa yang harus saya lakukan pada hari itu atau pada hari-hari yang akan datang. Berkaitan dengan saya akhir-akhir ini sering mendampingi Bu Teti adalah itu juga sama. Bagian tugas dari masih disakir kepada saya selaku ketua DPD Partai Golkar Cilacap untuk mendampingi kegiatan Bu Teti dalam gebiar vaksinasi di seluruh tempat selama Bu Teti dalam kegiatan itu menggunakan jabatan sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Itu bagian tanggung jawab DPD Partai Golkar melalui saya sebagai Wakil Ketua Bidang MPO untuk menyerap informasi yang didapat di masyarakat dan menyampaikan juga setelah kita mendapatkan informasi, menyampaikan juga informasi tersebut kepada masyarakat dan konstituen serta struktural yang ada di DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap maupun sampai dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Artinya di masa kepemimpinannya Pak Sidi Sakir tentunya gerakan Partai Golkar ini tersinergi atau mungkin terkonek satu sama lain seperti itu apa? Gimana Pak Ekanto dengan tampil? Betul, jadi DPD ini mempunyai jajaran struktural di bawah dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil, bendahara, wakil sampai dengan bidang-bidang yang ada. Semua berjalan berdasarkan tupoksi, ya. Tidak ada yang saling tumpang tindih. Dan semua berjalan seizin dan sesuai perintah ketua. Jadi tidak akan ada perselisihan, permasalahan berkaitan dengan tupoksi masing-masing. Jadi berkaitan lagi tadi kedekatan atau memang akhir-akhir ini saya sering mendampingi Bu Teti itu tidak berkaitan dengan pemilu 2024 apalagi berkaitan dengan pilkada, tidak. Bahwa Partai Golkar dalam menghadapi pemilu 2024 pada saatnya akan mengambil sikap
Walaupun memang jujur bahwa sampai saat ini struktural di tingkat bawah, pimpinan desa, pimpinan kecamatan mendorong, meminta bahwa ke depan calon kepala daerah yang diusung dari Partai Golkar adalah kader inti atau struktural utama di jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Termasuk tadi ada Yellow Clinic yang kegiatannya saat ini yang paling utama adalah vaksinasi di seluruh Kabupaten Cilacap, dan mungkin masyarakat juga tahu bahwa Golkar satu-satunya partai yang paling intensif, yang hampir setiap hari, terutama dipelopori oleh Bu Teti pada saat sebagai anggota DPR RI, dan dipelopori juga oleh Ketua DPD Partai Golkar Mas Indi pada saat semua kegiatan berada di DPD Partai Golkar ini, maupun di dua rumah sakit partner kerja pada saat vaksinasi seperti Rumah Sakit PMC Sampang dan Rumah Sakit Islam Fatimah. Selanjutnya Pak Ekanto, sebenarnya bidangnya Mas Ekanto di Wakil Ketua Bidang MPO itu untuk Golkar, pengurusan tersebut seperti apa sih Pak tugas-tugasnya? Bahwa MPO itu dalam segala kegiatan Partai Golkar harus ada. Jadi jelas MPO, media dan penggalangan opini. Medianya adalah kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman media, kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat, kita membuat liputan-liputan internal kegiatan Partai Golkar yang hasilnya kita rangkum dan kita informasikan kepada masyarakat. Informasi kepada masyarakat itu bagian dari penggalangan sebuah opini atau informasi kegiatan Golkar kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa Golkar itu bukan hanya sekedar mutlak berkiprah dalam dunia politik, kita juga berkiprah dalam kemanusiaan, sosial, kemasyarakatan. Jadi banyak hal yang dilakukan Partai Golkar di luar kegiatan politik praktis. Selanjutnya Pak Ekanto, saya ingin menanyakan kembali terkait kegiatan-kegiatan Partai Golkar dalam serbuan vaksinasi dalam membantu masyarakat untuk mencegah adanya COVID-19 di Kabupaten Cilacap. Ya, kalau bicara tanggapan, tentunya karena saya orang Golkar, saya mengatakan sangat positif dan mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat. Saya sudah mengikuti Bu Teti, saya sudah mengikuti Mas Indi dalam banyak kegiatan vaksinasi dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Tidak ada komentar yang terlalu berlebihan berkaitan tentang vaksinasi yang sifatnya negatif, ya, bahwa di situ ada bentuk antrian dan di dalamnya ada ketidakpuasan karena antri terlalu lama. Saya pikir itu hal yang biasa. Kita nonton bioskop, filmnya bagus pun kita berbayar, kadang ngantri. Apalagi ini memang vaksinasi sekarang diwajibkan untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat, untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kesehatan mereka sendiri, untuk kesehatan keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara umum. Jadi saya pikir Golkar tidak akan selesai sampai di sini berkaitan dengan kegiatan vaksinasi. Insya Allah masih ada jadwal-jadwal lainnya berkaitan vaksinasi, baik itu nanti dilakukan di desa, di tempat anggota fraksi Partai Golkar dari DPRD Kabupaten Cilacap. Kita punya 8 anggota fraksi. Rencananya juga di masing-masing anggota fraksi akan diadakan vaksinasi. Ya, tidak akan merubah jurus. Apa yang sudah kita lakukan sudah sesuai dengan rel yang ada dan diterima oleh masyarakat, mendapatkan apresiasi. Jadi kita tinggal melanjutkan apa yang sudah dan sedang kita lakukan pada saat ini dan saat-saat yang kemarin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.